Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Said Fadilah. Saya adalah mahasiswa biologi Universitas 11 Maret. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang kajian saya yang berjudul tentang seed banking sebagai pilar konservasi ex situ dan potensi domestikasi berbasis komunitas dalam mendukung pelestarian anggrek selop atau Paphiopedilum glaucopilum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan eh, memaparkan bagaimana sedikitnya cara konservasi dari tanaman anggrek selop ini melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah seed banking dan yang kedua adalah domestikasi berbasis komunitas. Nah, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia ini adalah negara mega diverse, yaitu juga memiliki 5.000 lebih jenis spesies anggrek. Nah, salah satunya anggrek yang endemik pada Indonesia ini adalah khususnya endemik Jawa Timur adalah Paphiopedilum glaucopilum atau kita sebut sebagai anggrek selop. Nah, anggrek selop ini memiliki endemisitas yang sangat tinggi dengan nilai ekologis dan estetika yang tinggi. Nah, oleh karena itu terjadi karena tingginya endemisitas dan nilai ekologis ini terjadi perusakan habitat yang sangat tinggi dan juga pengambilan liar tanpa diikuti dengan regulasi. Selanjutnya ada juga keterbatasan dalam reproduksi alami karena anggrek selop ini cukup lama untuk dari fase awal sampai pembungaan, mungkin sekitar 3 sampai 4 tahun seperti itu. Nah, karena tiga hal ini, perusakan habitat, pengambilan liar tanpa regulasi, dan keterbatasan reproduksi ini, maka diperlukan adanya konservasi dengan teknik yang memadai seperti itu ya. Yaitu yang pertama ada tadi seed banking, yang kedua adalah domestifikasi. Selanjutnya kita masuk ke morfologi dan klasifikasi anggrek selop. Berikut adalah gambar yang saya ambil dari Istiqomah et al. Tahun 2024. Nah, pada anggrek ini, anggrek selop ini termasuk ke dalam subfamili si Pripedioideae dan terkenal dalam struktur labellumnya yang berbentuk seperti kantung, yang menjadi ciri khas dari lady sleeper orchid ya. Jadi disebut sebagai lady sleeper orchid. Spesies ini memiliki adaptasi unik. Contohnya adalah akar serabut seperti dapat dilihat pada ini gambar di ini. Akar serabut yang berdaging yang bergantung pada kelembapan tinggi dengan simbiosis mikoriza yang cukup tinggi. Jadi anggrek selop ini memiliki memerlukan begitu ya mikoriza uh, untuk bereproduksi ini cukup tinggi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada warna daun kebiruan dan juga bunganya berukuran besar dengan pola yang menarik, membuatnya menjadi objek buruan dalam perdagangan tanaman hias. Bisa dilihat gambar bunganya ini berbentuk seperti sepatu wanita begitu ya. Jadi disebut sebagai anggrek selop begitu. Selanjutnya ini ada klasifikasi berdasarkan dari POWO 2025. Kingdomnya ada pelantai, divisinya Tracheophyta, kelasnya Magnolopsida, ordernya Asparagus, familinya Orchidaceae, subfamili Cypripedioideae, genusnya Paphiopedilum, dan spesiesnya adalah Paphiopedilum leucopilum. Ditemukan oleh JJ SM ini ya. Nah, selanjutnya karena reproduksinya sangat lambat seperti yang saya jelaskan tadi 3 sampai 4 tahun, yaitu masa awal sampai berbunga, dan ketergantungan yang sangat tinggi pada mikoriza, maka diperlukan teknik konservasi yang memadai. Nah, kita masuk ke dalam konservasi ex situ seed banking. Yang pertama, secara umum seed banking itu apa? Itu penyimpanan biji pada suhu rendah dan kelembapan terkendali guna mempertahankan viabilitas jangka panjang. Tujuannya untuk stok genetik, sumber awal kultur in vitro, jadi biji pada anggrek selop ini nanti bisa dikulturkan secara in vitro seperti itu. Selanjutnya ada pelestarian spesies, yaitu anggrek selop itu sendiri. Namun biji Papilodilum ini tergolong rekalsitran, yaitu rekalsitran atau kering seperti itu ya. Jadi memerlukan metode-metode seperti gel
Basilisco, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, domestifikasi berbasis komunitas ini merupakan pendekatan berkelanjutan dalam pelestarian anggrek selop dengan memadukan aspek konservasi, ekonomi, dan edukasi masyarakat lokal. Tujuannya yaitu mengurangi tekanan terhadap populasi liar dengan menyediakan alternatif budaya legal yang menguntungkan. Nah, kita ambil contoh di komunitas di Yogyakarta pada Jurnal Nuraini dan Rahmat tahun 2023. Ini melibatkan masyarakat dalam pembiakan anggrek menggunakan protokol asimilikasi mikorizal lokal. Nah, selanjutnya yang kedua, adapun contoh kita ambil dari Jurnal Hiola dan Rahayu N. Yusri ini sama ya membahasnya, yaitu pada Taman Nasional Batimurung Bulu Saraung. Nah, ini di Sulawesi Selatan, yaitu domestikasi berbasis sama spesies anggrek endemik, tapi di Sulawesi Selatan itu, yaitu program pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi. Nah, ini berhasil menurunkan laju pengambilan liar dari hutan dan dapat meningkatkan pendapatan petani lokal. Itulah contoh gambar mungkin domestikasi berbasis komunitas. Nah, selanjutnya ada saran, tantangan, dan skenario di masa depan. Yang pertama adalah tantangan utamanya, yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya konservasi ini, konservasi pada anggrek selop ini, khususnya pada aspek reproduksinya. Nah, yang kedua adalah masalah tentang keterbatasan pendanaan. Nah, ini sangat penting juga ya, pendanaan dari pemerintah ataupun pemerintah lokal seperti itu untuk pembangunan fasilitas dari seed bank-nya. Nah, solusinya bagaimana? Yang pertama bisa dari rumah kaca bambu, dengan ada pendingin portable untuk penyimpanan biji berbasis komunitas seperti itu ya, serta penggunaan silika gel tadi untuk pengeringan awal biji bisa diterapkan di tingkat komunitas. Penggabungan strategi antara seed banking, pelatihan komunitas, dan kebijakan lokal yang mendukung. Ini akan membentuk fondasi kuat bagi masa depan konservasi anggrek selop di Indonesia. Baik, sebelum saya tutup, mungkin saya dapat simpulkan bahwa seed banking memberikan solusi teknis dalam menyelamatkan sumber genetik anggrek selop secara jangka panjang, gitu. Sementara domestikasi berbasis komunitas membuka peluang sinergi antara konservasi dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi keberhasilan dua strategi ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Tadi ya, mulai dari akademisi, pengetahuan, teknologi yang adaptif, serta partisipasi masyarakat. Sehingga kita dapat mewujudkan konservasi anggrek ini yang tidak hanya lestari, tapi juga berkeadilan seperti ya, dan kebermanfaatan pada masyarakat lokal atau sekitar di sana. Mungkin itu cukup. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.